Santapan Harian Sabtu 27 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami senantiasa tertuju pada firman-Mu ya Allah, karena firman-Mu adalah suluh langkah bagi kami. Di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 1 ayat 29-34. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Sahabat Santapan Harian, Yohanes Pembaptis adalah saksi penting akan Yesus dalam pasal pertama Injil Yohanes. Sebagai saksi, dengan tegas ia menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang membawa keselamatan sejati. Yohanes menegaskan bahwa Yesus mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Seperti darah anak domba dalam Keluaran 12 ayat pertama hingga ke-28 yang menyelamatkan Israel. Darah Yesus di kayu salib menebus manusia dari dosa. Kematian Yesus pengorbanan sempurna yang membawa pengampunan dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Roh Kudus yang turun dan mendiami Yesus juga menegaskan otoritas dan kemesiasan Yesus. Yohanes menyaksikan secara langsung bahwa Yesus adalah yang dijanjikan dalam nubuat perjanjian lama, yaitu Mesias yang penuh dengan Roh Allah. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, suatu pembaruan hidup yang sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya, hanya melalui Yesus manusia bisa mengalami kehidupan baru, diubah oleh kuasa Roh Kudus, semakin dekat dengan Allah, dan menjalani hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya. Demikian halnya dengan sebutan anak Allah. Sebutan itu menunjukkan hubungan khusus dengan Allah. Dalam tradisi Yahudi, sebutan ini mengacu pada raja dan umat Israel. Namun, Yohanes menegaskan, Yesus sebagai anak tunggal Allah yang dikuduskan dan diutus untuk menyelamatkan dunia. Yesus sebagai anak Allah memiliki hak dan kuasa penuh untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal. Kesaksian Yohanes jelas. Ia mengajak kita untuk menemukan keselamatan dalam Yesus Kristus. Sebab tak ada cara lain bagi manusia untuk diselamatkan selain melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena itu,
Bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami untuk selalu melihat dan menghargai anugerah keselamatan ini dalam hidup kami. Ajar kami untuk berbagi pengharapan dan kasih-Mu kepada orang lain, agar mereka juga dapat mengalami keselamatan yang hanya ada di dalam nama-Mu. Dalam cinta kasih-Mu Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.